Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Ini ada 27, berarti ada 26 dari kalian kemungkinan ya. Oke, begitu. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di psikologi, saya buat PPT yang baru, itu adalah di yang hari ini, tapi kita masih ngebahas mengenai yang kemarin, karena yang kemarin itu masih 15 soal kan kita bahas, yang UTBK 2019, maka saya hari ini mau melanjutkan lagi. Nih, di soal yang nomor 16. Jadi tujuannya sama, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal TPS yang berkaitan dengan UTBK yang sudah lalu, yaitu adalah tahun 2019. Oke, di soal nomor 16, atau ada yang sudah ngejawab? Sudah ngedownload mungkin PPT-nya kemarin dan kemudian curious gitu ya, penasaran ini gimana sih sebenarnya tahun 2019 soal-soalnya dan segala macam? Belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita bahas aja sama-sama yuk. Nomor 16, bilangan ganjil. Bilangan ganjil 6 angka. Oke, lalu kemudian yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka. Jadi angkanya itu adalah 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa? Oke. Nah, berarti nanti di sini pertama dia mintanya apa? Ganjil. Lalu kemudian 6 angka ya, yang lebih kecil dari ini. Gitu, yang lebih kecil dari situ tuh. So, gimana jadinya hasilnya? Berarti kalau dia ganjil, kemudian 6 angka, apalagi syaratnya? Lebih kecil daripada 500.000. Oke, dan dibentuk dari semua angka ini ya, 2, 4, 5, dan memang ini ada 6 angkanya. Jadi memang angkanya tidak akan mungkin bisa berulang, karena di situ dia hanya dibentuk dari angka ini. Yuk. Oke, perbedaan ganjil atau genap itu ditentukan dari satuannya. Apakah satuannya ganjil atau satuannya genap? Kalau satuannya ganjil, maka bilangan yang terbentuk adalah bilangan ganjil. Kalau satuannya adalah merupakan satuan yang genap, maka bilangan yang terbentuk adalah merupakan bilangan genap. Begitu ya, kita harus sudah duduk dulu konsep itu. Oke, lalu kemudian di sini angkanya berarti yang letaknya di belakang itu adalah angka berapa saja? 5 gitu ya, dan angka 9. Nah, kebetulan 5 dan 9 itu tidak akan pernah diletakkan di depan. Paham ya? Tidak akan pernah diletakkan di depan. Kenapa? Karena angka yang mau diminta itu adalah lebih kecil daripada 500.000. Kecuali kalau misalnya angka yang mau dibentuk tadi ada angka 1 di sini, maka harus bagi kasus. Kalau pada yang di sini, dia tidak perlu dibagi kasusnya. Karena angka yang terakhir tidak akan mungkin menempati depan. Begitu. Jadi langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Berarti nanti angka yang di sini itu adalah angka 5 atau angka 9. Jadi pilihannya ini saja. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Nah, berarti angka yang di depan berapa saja, Nak? 2 dan 4, Sir. 2 dan 4, benar. Cuman ada 2 kemungkinan juga ya. Nah, dari 2 kemungkinan ini kan diambil 1. Dari 2 kemungkinan ini diambil 1. Berarti tersisa 1, tersisa 1. Berarti tersisa 2. Dari depan 1, dari belakang 1. Tinggal akan bergabung dengan angka yang belum dipakai sama sekali. Oke, berarti tinggal berapa? Tinggal 4 ya. Karena udah dipakai 2 kan gitu ya, depan belakang. Angkanya ada 6. Berarti tersisalah 4. 4 sudah dipakai 1 berarti tinggal 3. 3 sudah dipakai 1 tinggal 2. 2 sudah dipakai 1 berarti tinggal 1. Sudah. Berarti ini berapa nih? 4 kali 4 ya kan? 16. 16 kali 6. 3 kali 2 6. 96 ya? Cocok? Cocok, Pak. Pas 96. Begitu ya. Lanjut. Lanjut bisa? Jadi bedakan kalau misalnya di sini ada angka 1. Kalau ada angka 1 bagi kasusnya. Kasusnya gimana? Kasusnya adalah kalau misalnya 1 di belakang. Karena 1 itu bisa di belakang, bisa di depan. Jadi kalau misalnya 1 di belakang, kalau misalnya 5 di belakang, kalau misalnya 9 di belakang. Gitu. Jadi dibagi kasusnya. Kalau yang di sini tidak perlu dibagi kasusnya. Lanjut. Nomor 17.
Peluang, masih lagi mengenai peluang. Di TPS kuantitatif itu muncul ya, beberapa kali itu muncul. Peluang sukses. Seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah semua lemparan. Berarti tiganya sukses, kan gitu ya. Sukses, sukses, karena di 3 kali, dan di sini adalah sukses. Paham? Nah, berarti peluang suksesnya berapa? 3/5, berarti 3/5. Dan, kan gitu ya, bahasanya kan dan ya. Lemparan pertama sukses, dan lemparan kedua sukses, dan lemparan ketiga sukses. Oke? Atau bisa disingkat menjadi 3/5 pangkat 3. Oke? Berarti nilainya berapa? 27 per 125. 125. Benar, berarti jawabannya adalah B. Nah, sekarang kalau saya ganti soalnya, karena ini bisa banyak ini versi soalnya ya. Jadi misalnya gini, jika dia melempar bola tersebut sebanyak 3 kali, maka peluang sukses 1 kali adalah. Kalau dia cuma sukses 1 kali gimana? 1 kali sukses. Berarti kan bisa macam-macam toh. Bisa ada beberapa kemungkinan kalau misalnya seperti ini. Berarti yang pertama adalah pada lemparan pertamanya sukses. Berarti ini sukses. Baru di sini gagal, gitu ya, tidak sukses, dan di sini juga tidak sukses. Atau yang kedua, yaitu adalah lemparan keduanya yang sukses. Lemparan pertamanya gagal, lemparan terakhirnya juga gagal. Baru terakhir yang ketiga. Berarti nanti jadinya gimana? Gagal, lalu kemudian gagal, gagal ya, di sini gagal, lalu kemudian di sini adalah sukses. Nah, berarti kalau suksesnya adalah 3/5, maka peluang tidak suksesnya adalah, ayo gimana? Iya, kalau suksesnya adalah 3/5, berarti peluang untuk tidak sukses atau gagal itu adalah 2/5. Dari mana 2/5? Menggunakan komplemen, Zar. Komplemen, ya, karena peluang itu paling tinggi adalah sama dengan 1. Jadi peluang yang sama dengan 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi. Oke, berarti jadi 1 kurang 3/5. Good, itu dia. Jadi sudah tinggal dikaliin aja kalau gini. Berarti nanti jadinya untuk yang pertama ini jadinya adalah 3/5 kali ini ya, 3/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Berapalah nanti hasilnya, baru kemudian ini ditambahin. Karena kan ini pilihan. Kalau enggak yang pertama, maka yang kedua. Maka yang ketiga, gitu dia. Kalau misalnya dia, kalau enggak pertama, kedua, ketiga. Berarti dia memilih, berarti kejadian 1, atau kejadian 2, atau kejadian 3. Berarti kalau dia atau, maka dia ditambahkan. Ya, gabungan. Begitu. Lanjut. 18, silahkan coba-coba dijawab, saya bacakan. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih P dan Q tidak lebih dari 4, maka nilai P dan Q yang mungkin adalah berapa? P tambah Q yang mungkin adalah. Nah, kita cek aja bilangan prima yang lebih kecil dari 12. Berapa tuh? 2, ya kan? 3, 5, 7, 11. Cocok? Nah, mana nih? Yang selisih antara P dengan Q itu tidak habis ya, tidak habis dibagi 4. 23. 23 benar. Bisa ya kan? Tidak habis dibagi 4 berapa lagi? 53. Ya. 52. Yang habis 73. Kalau yang habis ya. Kalau yang habis dibagi 4. Nah, misalnya yang habis dibagi 4 berapa? 7 kurang 3. Kan gitu ya? Berarti P-nya adalah 7, Q-nya adalah 3. Benar nggak? Nah, berarti nanti dari sini P tambah Q-nya sama dengan 10. Maka ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau P tambah Q-nya sama dengan 10, maka P dan Q-nya itu selisihnya habis dibagi dengan 4. Kita cari komplemennya. Selain daripada itu, siapa lagi misalnya?
11, 7. 11, 7, benar. 11 dengan 7. Karena kalau 11, 7 nilainya 4, berarti kalau mereka ditambahkan, 11 ditambahkan dengan 7, berarti nilainya 18. Tidak berpengaruh ya. Yuk, berapa lagi contohnya? 25, Sir. Hah? 2 sama 5. 5 dengan 2. 5 dengan 2. 5 dengan 2. 5 dengan 2 maksudnya gimana? Ya, Bilang salah. Saya salah paham, Sir. Iya, terbalik ya jadinya. Nah, oke, berarti apakah 4 saja yang salah? Kan itu pertanyaannya. Berarti 7 mungkin nggak? Mungkin, Sir. Mungkin ya, 7 itu mungkin pada saat 5 dan 2 ya. 5 tambah 2 Iya, Sir. berarti mungkin. 8 mungkin nggak 8? Mungkin pada saat 5 tambah 3 mungkin. 9 mungkin nggak 9? 2 tambah Mungkin. 7, 7 tambah 2, ya kan? 7 tambah 2 kalau misalnya diselisihkan maka mereka hasilnya adalah 5/4. Nah, 5 kan gitu ya, berarti mungkin. Berarti jawabannya adalah yang ayam 1, 2, 3 saja yang benar. Ya, 10 nggak benar. Gitu. 9, garis. Nah, ini garis ternyata muncul nggak di 2019. Oke, pelajaran kelas 8 ya di sini. Gradien kan? Gradien artinya adalah kemiringan garis. Suatu garis pada bidang XY melalui titik ini mempunyai gradien ini. Manakah di antara titik-titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis? Sekarang nama garisnya kalau dia bergradien gimana ya? Ada yang ingat nggak? Persamaan garis lurus melalui sebuah titik X, Y dengan gradien bergradien M. Apa namanya? Ada yang ingat? Ini misalnya X1, Y1 ya. Ingat nggak? Nggak ingat, lupa. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Itu. Persamaan garis itu banyak. Bisa dibentuknya itu bisa banyak, tergantung yang dikasih tahu. Kalau misalnya diketahui 2 titik, berarti nanti persamaannya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Yang lupa, buka lagi materinya, searching lagi di Google, kalau misalnya nggak ada bukunya, persamaan garis lurus. Materi ini, materi kelas 8. Oke, di matematika juga ada, tapi dia matematika itu lebih jauh. Kenapa? Karena matematika berbicara mengenai turunan untuk menentukan gradiennya, gitu ya. Nah, biasanya nggak sampai ke situ, tapi kalaupun ada sampai ke situ, berarti sebenarnya sudah privilege buat kalian yang anak IPA. Itu karena kalian belajar mendetail secara turunan dan aplikasinya. Ya, jadi di sini nih. Kenapa? Karena gradien itu adalah turunan pertama. Nanti udah dapat gradiennya ya balik lagi ke sini. Titiknya di mana ya? Y kurang Y1 sama dengan M kurang. Nah, berarti nanti dari sini titiknya kan 3,1. Berarti Y kurang 1 sama dengan 1/3 kali X kurang 3. Nah, kalau mau disederhanakan berarti nanti jadinya adalah Y sama dengan 1/3 X. Berapa jadinya? Ini -1 kan jadinya? Habis. Ini saja pas. Inilah nama garisnya. Y sama dengan 1/3 X. Gitu. Cocok ya? Nah, pertanyaannya adalah apakah titik 0,0 berada pada garis ini? Iya, Sir. Ya, gimana cara ngujinya? Tes aja. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Ketika dimasukkan X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0. Oke, pas. Berarti 0,0. Kalau 2 benar, berarti nah, belum tentu ya 4 benar atau tidak ya. Tes yang pertama. -1, 0. Kenapa tadi saya langsung 0,0? Karena gampang ngetesnya. Gitu. Nomor 1 yuk. -3,0. Benar nggak kalau X-nya adalah -3, Y-nya itu 0? Enggak, Sir. Enggak, Benar. harusnya berapa? Harusnya -3,1. 1.
Koma -1. Berarti ini salah. Ya udah, berarti kalau 1 salah, 2 benar, berarti jawabannya yang mana? C, sir. Cantik gitu ya, nggak usah lagi diuji. Oke, lanjut. Nomor 20. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan saja pada 4 sekolah P, Q, R, dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Yang benar ya. Berarti ini jumlah siswanya sekian, ini jumlah perempuannya. Jumlah perempuannya, jumlah perempuannya, jumlah perempuannya. Jadi laki-lakinya adalah sisanya. Begitu. Laki-laki di sini berapa ya, yuk? Hitung dulu, bantu saya, nak. 70, sir. Berapa? 170. 170. 170. Iya benar ya. Sorry, ini yang kedua, yang ini 90, sir. 90. Oke, di sini laki-lakinya berapa? 200. 200. Kemudian di sini laki-lakinya adalah 170 ya. 170. Dah, gitu. Gitu ya. Oke. Pertama, rasio perbandingan antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Mana sekolah S? Sekolah S ini. Laki-lakinya jumlah perbandingan perempuan sama laki-laki. Perempuannya 200. Ini S ya kejadiannya. S-nya itu 200 dibandingin sama 170. Sama yang satu lagi adalah di R. R itu adalah 200. Ya kan, laki-lakinya 200 sama 220 perempuannya. Oh, perempuan dulu. Perempuan dulu yang ditulis, berarti 220 sama 200. Oke. Iya. Apakah pernyataan satu benar? Bahwa katanya adalah S lebih besar dibandingkan dengan R untuk perbandingannya. Benar nggak? Salah, ya kan? Lebih kecil dong. S-nya aja di sini 200 banding 170, berarti 20 banding 17 di sini. Kalau yang di sini 22 dibandingin sama 20. Ya kan? Begitu. Dah. Oke, satu sudah salah. Berarti kita tes yang kedua ya, persentase. Nah, persentase jumlah siswa laki-laki di R itu lebih besar daripada di P. R-nya berapa nih? R, laki-lakinya berapa? 200. Nah, R-nya ya kita cek. R-nya itu 200 per 420 kalikan dengan 100%. Oke, sedangkan di P, P-nya adalah P-nya laki-laki. P laki-laki 170 per 350 karena totalnya 350 kalikan dengan 100%. Oke, habiskan. Yang mana bisa dihabiskan? Atau dari sini, menurut kalian, apakah benar bahwa R itu lebih besar daripada P? Itu pertanyaannya. Prediksi saja. Berapa kira-kira? Ada bawa alat tulis kan? Berapa, nak? Benar nggak pernyataannya? Sekitar berapa tuh? Berapa? Sekitar berapa? Sampai kan 50%? Nggak nyampe ya? Enggak, Sir. Sampai berapa? 47 koma sekian. 47 koma sekian persen. Kalau yang di sini?
48,5 sekian persen. 48 ya? Berarti Iya, benar iya. dong? Ya benar ya? Benar kan? Ya benar. Lanjut. Nah, kalau misalnya 2 sudah benar, gimana nih? 3 benar juga enggak? Kalau mau kita cek, persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q itu paling besar. Jelas ya? Q berapa? Oh, perempuan. 190. Coba, persentasenya paling besar enggak? 190 banding 280. Coba, kalau misalnya kita buat nih Q-nya. Lebih dari 50%. Kan? Apa? Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Q-nya ya? Karena saya agak Iya. ragu di sini nih. Saya agak ragu di sini. Karena tadi saya buat salah di sini kan. Coba, kalau misalnya itu. Lebih dari 50% ya. Karena kalau misalnya 190 dibagi kali 2, itu aja masih, iya, ini sekitar 67, sekian persen. Kalau yang di sini, lebih juga nggak tuh? 180 bagi 350, ini 51%. Sekianan. Kalau yang satu lagi, ya nih slide-nya pindah-pindah nih. 220 sama 420. Ini 52. Ini 52. Sekianan. Satu lagi itu sama, itu juga kayaknya lebih dari 370. 54. Harusnya ini terbesar ya, bener ini ya. Oke, berarti kita cek yang nomor 1. Nomor 1-nya ini harusnya gimana? Apakah dari jumlah saja? Sorry ya. Nomor 1 coba. Rasio jumlah siswa perempuan, perbandingannya. Berapakah 200 dibagi dengan 170? Dengan 220 dibagi dengan 200. Berapa ini? Sekitar berapa? Kalau misalnya dia 20 bagi 17, berapa tuh perbandingannya? 1,17. Berapa? 1,17 ya. Kalau 22 bagi 20 itu kan berarti 1,1. Pas cocok? Kan 2,2 bagi 2 berarti? Oke, pas. Berarti memang, iya benar berarti ini ya. S-nya lebih besar ya. S-nya lebih besar daripada R. Ya, tadi saya lihat hanya sekilas saja, saya lihat angkanya di sini. Ternyata di sini memang angkanya kecil, tapi pembaginya juga kecil. Di sini angkanya besar, ya pembaginya juga besar. Maka ternyata di sini dapatnya selisihnya sangat sedikit sekali. 1,17, di sini adalah 1,11. Jadi jelas bahwa 1,17 itu masih lebih besar dibandingkan dengan 1,11. Jadi 1, 2, 3 benar. Nah, berarti kalau misalnya 3 benar, 4 nih harus dicek lagi. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Benar nggak? Laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan perempuannya. Secara sekilas, kalau saya cek di sini, enggak ya. Salah ini ya, baru salah ya. Kalau ini nggak usah kita jumlahkan. Kenapa? Bandingkan. Ini perempuannya udah 180, di sini udah 170. Berarti di sini perempuannya menang 10. Lebih 10 kan dia. Kemudian ini udah menang berapa? Udah menang 100 perempuannya. Ini sudah menang 20. Ini sudah menang 30. Menang terus perempuannya. Nih, selisihnya ini dia berarti. Berarti jelas salah. Jadi laki-laki itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan jumlah daripada siswa perempuan di keempat sekolah tersebut. Berarti jawabannya 1, 2, 3 saja yang benar. Oke ya, penalaran nih. Lanjut. 21. Nah, ini kayaknya udah pernah nih di kelas 2. Untuk membuat 1 cangkir kopi diperlukan 3 sendok. Diperlukan kopi 3 sendok, krimernya 2 sendok. Telah digunakan 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi tadi satu cangkir kopi itu butuhnya adalah 3 sendok kopi, 2 sendok creamer. Nah, ini kan beberapa cangkir kopi. Berarti kalau 5 sendok kopi, gitu, A sendok creamer. A-nya berapa? Gimana caranya? Perbandingannya perbandingan senilai atau berbalik nilai? Itu dulu. Senilai. Senilai. Ya, senilai. Benar ya? Benar, senilai. Nah, berarti kan jadinya adalah 3/5 sama dengan 2/A gitu ya. Karena kan semakin banyak yang dibuat ininya, creamernya, maka cangkir kopinya juga makin banyak kan perbandingannya. Berarti ini berapa jadinya? 3A sama dengan 10. Berarti A itu adalah 10/3. 3. Jawabannya C, Sir. Nggak jadi C ya? Sir. Iya ya, C. P sama dengan Q. Lanjut. Harga. Wait ya, ini ada chat. Saya baca dulu chatnya. Why? Oh iya, oke. Rahmat, boleh. Silakan. Nanti lihat aja YouTube-nya ketika pas ada rezeki untuk membeli kuotanya ya. 22. Harga satu buku, satu pensil 35.000. Selisih harga buku dan satu pensil adalah 5.000. Hubungan yang benar antara kuantitas P dengan kuantitas Q bagaimana? Berarti B, apa jawabannya? B tambah P sama dengan 35.000 ya. Selisih berarti dikurang. B dikurangkan dengan P sama dengan 5.000. Udah. Tambahin boleh, kurangin boleh. Kalau ditambah, habislah ini. Berarti 2B sama dengan 40.000. Berarti B-nya adalah 20.000. Nah, kalau B-nya adalah 20.000, P-nya berapa? 15.000. 15.000. 15. Q-nya apa? Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Minimalnya dia harus punya berapa? 20.000, Sir. Hah? Jumlah 20.000. uang minimal yang Kan cukup. salah satu ada, Sir. Salah satu, nak. 20.000. 20.000 atau 15 ya? 20.000. 20, Sir. 20. Karena kalau dia punya 15, dia nggak bisa beli buku. Iya nggak sih? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, benar. Berarti mereka sama dong. Karena P-nya 20.000 juga kan? Iya, Sir. Iya. Oke. 23. Apa ini? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Ini rata-rata data. Median 7 bilangan ini adalah X. Nah, median berarti nilai tengah ya, setelah datanya diurutkan. Sekarang masalahnya datanya sudah berurut atau belum? Belum. Berarti kita urutkan dulu. Mediannya X. Berarti kalau ini berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Berarti X data ke berapa tuh? Data keempat. Iya nggak sih? Atau data ketiga? Data keempat, Sir. Ini 4, 5. Berapa lagi? 4, 5, 11. 11. Baru kemudian si X. Ya kan? Baru kemudian si
16, 19, 12. kemudian 19, 19, dan kemudian 22. 22. Oke. Bisa nggak kita tentukan nilai X? Rentang lah berarti ya. Nilai X-nya itu rentang antara, berarti X-nya itu kan terletak di antara ini, 11 sampai dengan 16. Boleh-boleh aja, toh? Yes, sir. Iya, rentang berarti. Inilah nilai X-nya. Ini. Udah, kemudian rata-rata datanya. Rata-rata datanya berapa ya? Berarti kita hitung. Kalau misalnya X, nah ini berarti rata-rata yang terkecil. Oke? Sama rata-rata yang terbesar. Nah, kita cek dulu. Nah, rata-rata yang terkecil terjadi pada saat X sama dengan 11. Rata-rata terbesar terjadi pada saat X sama dengan, oh nggak bisa ya, rata-rata terkecil bukan 11, Ding. Rata-rata terkecil terjadi pada saat X-nya berapa nih? Bisa nggak kita tentukan rata-ratanya itu? 12. Iya, 12 ya. Tapi apakah dibilang di situ adalah datanya data bilangannya bilangan ini? Bilangan real atau bilangan bulat? Nggak ada keterangan ya, tidak ada keterangan. Berarti bisa aja dong nilai X-nya itu 11,5, bisa aja X-nya 11,25 begitu. Yes, sir. Ya kan? Tidak ada keterangan ini, tidak ada keterangan. Bilangannya bilangan apa? Real kah, bulat kah, begitu. Ya nggak bisa. Kalau misalnya dibilang bahwa median 7 bilangan bulat, nah baru bisa. Kalau dia 7 bilangan bulat, rata-rata terkecil X-nya itu terjadi pada saat dia 12. Nah, kalau misalnya rata-rata terbesarnya terjadi pada saat dia 15, begitu. Itu baru bisa kita cari ya. Tapi kan ini tidak bulat dia. Jadi bisa saja dia bilangannya real untuk nilai daripada si X-nya tersebut. Karena dia bilangannya real, berarti nanti bisa jadi bermacam-macam. Ya kan? Informasi yang diberikan itu tidak cukup. D. 24. Nah, ini. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Ini bisa disederhanakan ya. Ini sederhanakannya jadi apa sih? 1 tambah X kuadrat, 1 kurang X kuadrat, per 1 dikurangin X kuadrat. Habis ya? Apa A ya? P lebih besar? Pasti ya. P lebih besar. Karena P-nya berapa? P-nya itu adalah 1 ditambah X kuadrat, Q-nya itu adalah 2 ditambah X. Berarti, nah, kalau dia lebih besar, X-nya lebih besar daripada 2, X-nya lebih besar daripada 2, terserah mau dia 2,5 dan segala macam. Oke. Kalau misalnya dia 3 lah kita buat supaya gampang. 3 saja berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sudah 9 tambah 1, berarti sudah 10. Kalau yang di sini masih 4 begitu ya. Kalau dia koma juga gitu, 2,5 juga nggak apa-apa. 2,5 dikuadratin ditambahin dengan 1 lebih besar dari 2 tambah 2,5. Benar ya, ayam. P-nya lebih besar daripada Q. 25. Segi 5 ABCDE berbentuk 2 segitiga siku-siku. Oke, ABC dan BAD. ABC dan BAD. AD 3. BC 5. Sisi AC, mana AC? AC berpotongan dengan BD di E. Luas. Nah, luas dari siapa? AEB. AEB nih, luas ini itu sama dengan 12. Berapakah jarak E ke AB? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang pertama, AC-nya katanya adalah 14. Kalau AC-nya 14, apakah kita bisa menentukan berapa jarak E dari AB? Kalau AC-nya adalah 14, nak, sisi manakah yang bisa dihitung? AB, sir. AB dengan Pitagoras kan? Ini dapat. Iya, sir. Nah, sekarang kalau AB-nya dapat, bisakah kita menentukan tinggi? Kan ini tinggi kan berarti? E ke AB itu jarak kan? Jarak itu adalah tingginya kan? Karena dia tegak lurus. Kalian sudah belajar RTD tuh. Oke? Yes, Bisakah kita menentukan tingginya?
Bisa Belum. nggak? Hanya bisa atau tidak? Enggak, Sir. Bisa, Sir. Bisa. Kenapa? Karena kan luas. Luas itu apa? Iya, luas. Luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas Alasnya kali tinggi. tahu, dapat kan? Alasnya kan AB. Terserahlah alasnya berapapun. Yang penting dia dapat. Ya kan? Dari Iya, mana? Sir. Dari Pitagoras. Karena sisi miring dikasih tahu, sisi miring 14. Sisi tegaknya ini adalah 5, berarti bisa dapat yang ini. AB-nya bisa dapat. AB itu alas. Alasnya dapat, luasnya dapat 12. Berarti tingginya pasti bisa ditentukan. Jadi 1 cukup. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kalau BD-nya ada nih 12, BD-nya 12. Sisi manakah yang bisa diketahui dengan diketahuinya BD sama dengan 12? Sisi AB juga, Sir. Si AB AB juga, juga Sir. dengan menggunakan Pitagoras, ya kan? Nah, kalau Sama. sisi Iya, Sir. AB-nya dapat, apakah 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan? Cukup, Sir. Cukup, Sir. Cukup. Berarti jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? B, Sir. B, D. mana? D ya. D, bukan. Pernyataan 1 D, saja ya. cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja Pernyataan 2 cukup. saja cukup. Jadi salah satu aja cukup. D. Lanjut. 26. Pada bangun di atas AE, mana AE-nya? AE berpotongan dengan BD di C. Dah, berapakah X kurangkan dengan Y? Nah, ini X kurang Y. Nah, katanya adalah kalau yang pertama ini adalah AB-nya sama dengan BC sama dengan AC. Apakah itu bisa menjawab? Pernyataan 1 aja, Sir. Pernyataan 1 saja bisa. Oke, coba ya. Kalau misalnya pernyataan 1, maka efeknya adalah ini akan menjadi X, ini akan menjadi X. Begitu ya? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, berarti dari pernyataan 1 ini diketahui bahwa X sama dengan Y. Cocok? Cocok, Sir. Ya, karena mereka sudutnya adalah bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Kalau misalnya sudah dikasih tahu X sama dengan Y, berapapun nilainya, maka pasti bisa ditentukan bahwa X kurang Y sama dengan 0. 0. Iya, berarti dia bisa menjawab. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya DE sama dengan EC, sama dengan DC, itu sama semua, apakah bisa menjawab pertanyaan itu? Belum tentu, Sir. Ya, berarti kan efeknya apa? Efeknya adalah ini Y, ini Y. Ya kan? Nah, lalu kemudian ini berapa? Ini kan belum sama nih. Ya kan kita tidak tahu nih. Ini kan jadi pertanyaan ini. Ini berapa? Ini adalah si Y. Nah, ini Y ya. Cocok nggak itu Y? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, dapat ya. Ini belum tahu ya berapa ya. Yang penting bahwa X ditambah titik, yang ini maksudnya ditambah Y itu sama dengan 180. Nah, si titik ini belum tahu nih. Sama dengan 180 dikurang X ditambah dengan Y. Nah, lalu kan jadi pertanyaan, gimana cara mencari X kurang Y-nya? Orang si titik aja pun tak terjawab berapa nilainya, kan gitu ya? Oke, berarti dia tidak bisa. Benar, itu dia. Berarti 1 saja cukup, tetapi 2 tidak cukup. Maka jawabannya adalah ayam. Pas, dapat? Paham semua? Sama, Sir. Insya Allah. Oke, yuk. 27. Ayo, gimana nih? Soal-soal kayak gini nih banyak ternyata yang muncul. Misalnya XY menyatakan koordinat suatu bilangan, suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y-nya tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar daripada Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti dari 2 dulu ya, coba. Kalau dari 2 ini apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Berarti X dikurangkan dengan Y sama dengan minus 3. Cocok?
Cocok, Sir. Nah, kalau X kurang Y sama dengan minus 3, apakah sudah bisa kita pastikan X itu pasti lebih besar dari Y? Belum. Belum tentu. Enggak. Belum tentu. Contoh yang membatalkan berapa? Dua kurang 11. Kan, Sir, Dua X kurang 11. X-nya lebih besar, Sir. Pasti positif, Sir. X-nya lebih besar. Pasti hasilnya positif, begitu? Dua Iya. kurang 5. Dia Nggak mungkin minus, Sir. Kalau... Oh, no. Bukan. Bukan ini menyebabkan ini. Tapi apakah dengan hasilnya ini bisa menjawab ini? Gitu dia. Ini nggak sih? Jangan dibalik prosesnya. Kalau misalnya X kurang Y sama dengan minus 3, ya kalau misalnya X kurang Y adalah minus 3, apakah bisa dipastikan bahwa X lebih besar dari Y? Itu dia pertanyaannya. Enggak lah, Sir. Enggak. Contoh, gimana kalau misalnya X lebih kecil daripada Y dan hasilnya itu adalah kalau dia dikurang, ini hasilnya minus 3. Nah. Kalau X kecil itu mungkin karena X kurang Ayo, gimana tuh? Kalau dia lebih kecil, X-nya lebih kecil dari Y, dan hasilnya itu minus 3, begitu. Kan berarti kita butuh pernyataan yang menentang, karena kan tadi bilang, oh ini nggak bisa nih, nggak bisa kita simpulkan, begitu. Coba dibalik prosesnya, ada nggak yang X yang lebih kecil daripada Y, dan hasilnya itu minus 3, begitu. Minus 3 itu yang gampangnya gimana sih? Misalnya adalah 1 dikurang Minus 4. 4. 1 dikurang 4. Ya kan? Maka hasilnya apa? Minus Minus 3. Minus 3. Ya. Ya udah. Pas nggak sih? Nah, itu dia. Pasar. Kemudian berarti berapa nih? Bisa kan? Ini benar ya. Oke, kemudian itu. Oke. Dapat kira-kira jawabannya? Mbak. Yang satu kita jabarkan. X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4 kali X kurang Y. Ini berarti kalau dijabarin jadinya berapa nih? Ini kan bisa difaktorin ya. X kurang Y kuadrat, cocok? Sama dengan 4X kurang Y. Baru karena ini ya nak. Karena X kurang Y itu tidak sama dengan 0, maka ini bisa habis. Kalau nggak ada keterangan ini tuh nggak bisa habis. Karena bisa saja dia, jadinya nanti kalau misalnya sama dengan 0 kan jadi 0 bagi 0. Tak tentu jadinya. Nah, pertanyaannya lagi, X kurang Y sama dengan 4. Kalau misalnya X dikurangkan dengan Y sama dengan 4, apakah bisa dijawab X lebih besar dari Y? Bisa. Bisa, Sir. Bisa. Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa dijawab, ya kan? Iya, Berarti Sir. kan jawabannya iya. Ya, berarti kan jawabannya tadi adalah ya. Benar ya? Kalau misalnya X lebih besar, X kurang Y itu sama dengan 4, maka X lebih besar dari Y. Kalau yang di sini, kalau X kurang Y sama dengan minus 3, apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya adalah tidak. Tidak kan jawabannya? Karena ini. Ada yang 1 kurang 4, hasilnya adalah minus 3. Di sini kejadiannya adalah X-nya lebih kecil dibandingkan dengan Y. Paham? Jadi, apakah jawabannya? Itu dulu. Ini soal terakhir di... B, Sir.
Jawabannya apa? A, Sir. A, Sir. A. Oke. Jawabannya A. Yakinkah jawabannya A? Siapa yang setuju, siapa yang enggak? Kalau setuju nggak apa-apa, berarti nah kita lihat ya penalarannya. D, Sir. Apa? Berapa? Apa? A, D, ayam, Sir. bola, cantik, dodol, entok. Ah. Dodol, Dodol. Sir. Dodol ya? Iya, Oke. Sir. Nah, ini ada yang jawab ini nih. Ada yang jawab D, dodol. Setuju nggak? Yang mana yang benar? Atau yang lain abstain? Karena harus duduk dulu konsepnya ini. Ini yang sering terjadi kesalahan. Duduk dulu konsepnya. Karena nanti takutnya bisa jadi ke soal lain dengan versi yang berbeda. Tapi pertanyaannya mengarah-arah ke arah yang sama, terjadi kesalahan. Berarti ada dua jawaban nih, dua pendapat kan gitu ya. Ada dua pendapat. So, atau ada tiga pendapat. Ada lagi, misalnya ada yang mana gitu, opsinya yang mana. Oke, saya tanyakan dulu untuk yang jawab A nih versinya. Kenapa kamu bisa jawab A, Nak? Iya, karena Sir, yang pertama kan Sir, X kurang Y sama dengan 4. Pasti menghasilkan bilangan positif, Sir. Akibatnya X lebih besar dari Y, Sir. Akibatnya X lebih besar dari Y. Oke, berarti dengan kata lain, kalau misalnya Daeng, berarti mengatakan bahwa kalau versi soalnya adalah X lebih besar dari Y, maka kita dituntut untuk, ya, kita dituntut untuk menjawab jawaban ini secara benar. Ini harus benar jawabannya, begitu ya? Oke, pas? Cocok nggak itu logikanya dengan yang Daeng ucapkan? Bahwa kalau misalnya soal ini menuntut bahwa jawabannya harus benar, bahwa X lebih besar daripada Y. Nah, thank you. Lalu kemudian yang D. Yang D tadi, kenapa kamu bisa jadinya jawabnya D? Kan di situ pertanyaan apakah, Sir? Lalu kemudian kalau apakah pertanyaannya gimana? Kenapa rupanya dengan pertanyaan apakah? Berarti dia bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak, Sir. Oke. Nice, itu dia. Ya, dapat ya, Deng? Dapat ya teman-teman yang lain dapat ya, gitu. Jadi apakah ketika gini, apakah saya memegang handphone? Maka pertanyaannya ada, berarti kalian apa? Harus melihat, ya kan? Harus melihat, cing gitu ya. Harus melihat apa? Harus melihat fotonya atau harus melihat videonya begitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan cara melihat video, berarti itu sudah cukup. Ya, memang dia memegang handphone, atau misalnya dia tidak memegang handphone. Atau misalnya kalian punya lagi, misalnya adalah dia bukan melihat video, tapi misalnya dia melihat gambar. Gambar itu nggak bisa, gambarnya gambar apa, misalnya kayak gitu ya, berarti dia tidak bisa. Jadi lihat, yang dibutuhkan dari pertanyaan ini adalah yang disebutkan dari temannya, dia ya atau tidak. Ketika dia sudah tertutup, kan jadi pertanyaannya dia tertutup kan? Oke, ya, benar, atau tidak, salah, begitu. Ketika dia sudah bisa ditentukan benar atau salahnya, maka ini jadinya bisa cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan satu itu cukup. Kenapa? Karena dia bisa menjawab pertanyaan ini dan jawabannya adalah benar. Bahwa X lebih besar dari Y. Pernyataan 2 juga cukup menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan bahwa jawabannya salah. Gitu, bahwa jawabannya salah. Apakah dia cukup menjawab? Ya, dia cukup menjawab, tapi jawabannya salah. Kalau kita sudah bisa menentukan dia jawabannya apa, nah, itu dia. Jawabannya apa? Apakah jawabannya salah atau jawabannya benar salah satunya, begitu? Nah, berarti nanti ini cukup. Begitu ya. Ini akan menjadi cukup nilainya. Tapi tidak boleh keduanya ya, Nak. Kalau keduanya ini misalnya gini, ketika ini, nah, ketika jawaban 2
itu kadang-kadang benar. Nah, kadang-kadang benar X lebih besar dari Y, kadang-kadang kita menemukan dia salah. X lebih kecil dari Y, berarti kan dia di sini ada dua jawaban, dua versi. Berarti nomor 2 itu tidak cukup untuk menjawabnya, gitu. Karena hasilnya itu jadinya belum tentu. Begitu. Tapi kan ini sudah bisa dipastikan bahwa tidak salah kalau misalnya X lebih besar dari Y. Alasannya ya kalau misalnya di hasilnya negatif, ya kan? Berarti nanti di sini kan bisa jadinya adalah X-nya harus lebih kecil daripada nilai daripada si Y-nya tersebut. Karena apa? Karena hasilnya negatif. Pengurangan bilangan yang hasilnya negatif. Atau hutang lah, hutang sama bayar. Kan nggak mungkin hutangnya lunas ketika dia bayarnya lebih kecil daripada hutangnya. Gitu dia. Nah, jadi itu pasti terjadi pada saat X-nya yang depan lebih kecil dibandingkan dengan yang belakang. X-nya lebih kecil daripada Y. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, jadi ingat, kalau dia pertanyaannya adalah apakah X lebih besar daripada Y, bukan mencari jawaban yang benar, tapi mencari apakah ini bisa dijawab dengan ya atau tidak untuk pernyataan yang ada. Itu caranya. Berarti jawabannya adalah D. Yang paling tepat adalah D. Dapat duduk konsepnya? Sudah dudukkah konsepnya dengan penjelasan saya? Insya Allah, Sir. Insya Allah ya. Oke, itu dia. Jadi jangan nanti kalau misalnya ada soal yang versinya kayak gitu dengan bahasa yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, maka jadinya goyang lagi gitu ya. Ingat, oh apakah ini berarti dia mau close. Close-nya apa? Close-nya adalah ya bisa dijawab atau bukan ya bisa dijawab. Jawabannya ya atau jawabannya tidak begitu. Karena ada dua versi. Apakah ini terjadi? Ya terjadi atau tidak terjadi. Ketika bisa dijawab ya terjadi atau tidak terjadi, maka itu sudah cukup. Gitu. Ya, dia akan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, itu dia ya. Oke, jadi silakan dijawab-jawab latihannya. Latihannya itu boleh kuis. Kalau mau tambah latihannya lagi ada di slide PPT. Jadi slide PPT-nya boleh kalian download. Itu latihan yang terbaru. Kalau kuis itu adalah kuis versi yang kelas 2 yang mau saya ulang lagi. Gitu. Apakah memang sudah bisa menjawab dengan materi yang seperti itu? Di kelas 2-nya kan kemarin ada beberapa yang bolong-bolong nih. Nah, atau yang udah ngerjain coba dulu kerjain ulang. Apakah memang bisa? Itu kuis. Tapi kalau di PPT itu yang terbaru. Itu soal-soal yang baru lagi saya masukkan. Bukan soal terbaru juga ya, soal-soal yang dari tahun-tahun lalu saya buat lagi PPT-nya, saya rangkum lagi. Nah, coba kalian jawab di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya ini jawabannya apa, ragu-ragu, atau misalnya tidak yakin dengan jawabannya, atau bahkan tidak mendapatkan jawabannya, maka silakan ditanyakan ke saya secara japri. Nah, di situ saya tahu bahwa kalian belajar atau tidak, begitu ya, untuk yang materi TPS-nya. Oke, setidaknya itu di saya. Mungkin kalian punya buku, bagus. Ya, kalau misalnya punya buku lagi, misalnya buku-buku TPS, kumpulan soal TPS, begini-begini dan segala macam, atau misalnya kumpulan soal TKA, udah mulai dicicil dibandingkan dengan yang lain-lain juga. Gitu. Insya Allah kita akan bertemu di sekolah. Semoga ya, semoga COVID-19 ini semakin mereda, lalu kebijakan pemerintah juga boleh memperbolehkan kalian untuk masuk, dan kita semoga bisa ketemu. Karena kalau misalnya ketemu di sini bisa langsung, bisa bertatap muka, kita lebih intens diskusinya, lebih intensif lagi kalian untuk belajarnya. Oke, tapi walaupun itu kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan ya. Ingat, jadi nggak boleh menyerah sama keadaan. Mau apapun keadaannya, toh kalian juga sama, kondisinya sekarang sama siswa-siswa dari sekolah lain. Kenapa sekolah lain bisa, kenapa kalian nggak bisa? Nah, itu yang harus dipikirkan. Oke, jadi harus bisa. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq.